When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema presentasi SUP. Rekan-rekan semua, waktu untuk presentasi sidang usulan penelitian atau SUP selama 10 menit. Sementara 50 menit untuk tanya jawab antara dosen penguji dan mahasiswa yang mengajukan SUP. Yang perlu disikapi dalam presentasi SUP adalah jumlah halaman paparan atau presentasi SUP yang disajikan pada saat presentasi. Waktu 10 menit harus dapat menampung materi pada bab 1, 2, dan 3, di mana Anda tahu jumlah halaman dari tiga bab tersebut tentunya pasti lebih dari 50 halaman. Jadi di sini Anda harus dapat melakukan konversi 50 halaman lebih menjadi 10 halaman. Artinya apa? Anda harus tahu hal-hal yang pokok dari bab 1, 2, dan 3. Mengapa dibuat 10 halaman presentasi? Itu hanya perkiraan saja dengan perhitungan 1 halaman mewakili 1 menit bicara. Jadi bila ada 10 halaman, artinya total waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Rekan-rekan semua, saya akan menjelaskan isi halaman 1 sampai halaman 10. Isi halaman presentasi ini hanya gambaran umum saja. Secara spesifik tergantung pada tingkat kepentingan dan penguasaan materi dari masing-masing mahasiswa. Yang perlu menjadi catatan bagi para mahasiswa yang akan melakukan presentasi, jangan menulis materi di mana Anda tidak menguasai. Jadi tampilkan tulisan yang Anda kuasai. Kalau Anda tidak menguasai rumus penelitian, maka jangan menampilkan rumus tersebut. Isi halaman presentasi adalah hal yang penting dari bab 1, 2, dan 3. Hal yang penting dalam penelitian ini yang tahu adalah Anda sendiri. Dosen penguji akan bertanya terhadap hal-hal yang masih belum jelas dalam pemikirannya pada saat mereka mempelajari tulisan Anda. Jadi, buatlah tulisan tersebut secara teratur, berurutan, dan didukung oleh data, teori, dan jurnal terdahulu. Rekan-rekan semua, pada video ini saya akan menjelaskan isi dari halaman presentasi yang akan disajikan pada saat sidang usulan penelitian. Hal ini agar dapat menjadi panduan bagi para mahasiswa dalam membuat sebuah presentasi SUP. Pada halaman pertama, yang perlu ditampilkan adalah identitas perguruan tinggi, seperti logo perguruan tinggi, slogan perguruan tinggi bila ada. Pada saat ini sedang digalakkan istilah kampus merdeka, maka tidak ada salahnya bila dipasang tulisan tersebut. Mengingat SUP ini dilaksanakan secara daring, maka tidak ada salahnya pula bila dicantumkan PJJ online, pembelajaran jarak jauh. Dapat ditambahkan akun Instagram, Facebook, dan Twitter, serta simbol-simbol artefak kampus yang dimiliki perguruan tinggi. Selanjutnya ditulis judul SUP, Sidang Usulan Penelitian, Pengaruh Brand Image dan Brand Trust terhadap Keputusan Pembelian. Diikuti oleh lokasi dan tahun pelaksanaan SUP. Rekan-rekan semua,
Masih pada halaman pertama, perlu ditulis identitas mahasiswa, meliputi nama, NIM, dan prodi. Pada contoh presentasi ini, namanya adalah Bre Wirabumi dengan NIM 1011192210725 dan prodinya adalah manajemen. Tata letak dapat diatur sendiri oleh mahasiswa. Yang penting tampilannya menarik dan mudah dibaca. Bila secara lengkap, tampilan halaman pertama seperti pada layar monitor. Orang yang melihat presentasi tersebut dapat menerima informasi dengan jelas dan lengkap. Ada logo, slogan atau tagline, PJJ online pembelajaran jarak jauh, menjalankan kampus merdeka, ada artefak kampus, judul SUP, nama mahasiswa, lokasi dan tahun pelaksanaan SUP. Rekan-rekan mahasiswa, halaman kedua berisi tentang fenomena permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini ditampilkan dua data top 20 negara terbanyak pengguna internet dan daftar top 10 toko online terbesar di Indonesia. Dua data ini sebagai perwakilan data dalam fenomena permasalahan. Data selengkapnya sudah disiapkan, dimunculkan pada saat ada dosen penguji yang bertanya. Kemudian pada halaman ketiga berisi perumusan masalah yang berasal dari data fenomena permasalahan. Pada penelitian ini terdapat 6 perumusan masalah. Bagaimana gambaran variabel keputusan pembelian Tokopedia, bagaimana gambaran variabel brand image pada Tokopedia, bagaimana gambaran variabel brand trust pada Tokopedia. Kemudian, apakah ada pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian Tokopedia? Apakah ada pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian pada Tokopedia? Dan yang kelima adalah bagaimana pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian pada Tokopedia. Rekan-rekan semua, pada halaman keempat berisi variabel dan dimensi yang mendukungnya. Variabel yang diteliti adalah brand image, brand trust, dan keputusan pembelian. Keputusan pembelian didukung oleh dimensi keputusan pembelian produk, keputusan merek yang dipilih, keputusan toko yang dipilih, keputusan mengenai jumlah, keputusan mengenai waktu pembelian yang dipilih, dan keputusan mengenai cara pembayaran. Brand image didukung oleh dimensi brand identity, brand personality, brand association, dan brand attitude and behavior, dan brand benefit and competence. Selanjutnya, brand trust didukung oleh dimensi ability, integrity, dan benevolence. Rekan-rekan semua, pada halaman kelima berisi model penelitian. Pada model penelitian merupakan penggambaran dari variabel-variabel penelitian yang terdiri dari 3 buah variabel, yaitu keputusan pembelian atau Y merupakan variabel terikat atau dependent. Variabel brand image X1 merupakan variabel bebas atau independent. Dan brand trust atau X2 merupakan variabel bebas. Masing-masing variabel dilengkapi dimensinya. Antar variabel dihubungkan oleh garis. Garis yang menghubungkan variabel bebas ke variabel terikat disebut garis pengaruh. Garis pengaruh inilah yang akan dijadikan hipotesis. Garis yang menghubungkan antar variabel bebas disebut garis gabungan yang menggambarkan gabungan dua variabel mempengaruhi variabel terikat.
Dari model penelitian ini dapat dilihat jumlah hipotesa yang akan dibuktikan, yaitu pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Rekan-rekan semua, halaman ke-6 menjelaskan tentang uji validitas, yaitu uji variabel apakah valid atau tidak berdasarkan membandingkan antara R hitung dan R tabel. Bila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel tersebut valid. Rumus yang digunakan adalah korelasi person product moment. Sedangkan pada halaman ke-7 berisi tentang uji reliabilitas, yaitu membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan reliable. Bila alfa Cronbach lebih besar dari 0,6 sampai 1, maka variabel tersebut reliable. Untuk halaman ke-8 berisi tentang uji T, yaitu membuktikan hipotesis diterima atau ditolak. Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan antara T hitung dan T tabel. Bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesisnya diterima. Rekan-rekan semua, sedangkan pada halaman ke-9 berisi tentang uji F, yaitu membuktikan pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat itu signifikan atau tidak. Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan antara F hitung dan F tabel. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis signifikan. Kemudian pada halaman ke-10 berisi jadwal SUP, terdiri dari kegiatan persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, dan revisi. Selanjutnya ditutup. Itulah rekan-rekan semua. Mudah-mudahan penjelasan untuk paparan ini bisa membantu rekan-rekan mahasiswa semua dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.